Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, muqawwiul laila wan nahar, wa nusallim ala didil mukhtar, adada ni'amillahi wa ifdali, wa na'udzu billahi minasyaitani wa minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini, yakni acara ngabuburit bareng yang mana diselenggarakan oleh UKM MTQ sendiri. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang spirit Al-Qur'an dalam membangun peradaban. Nah, apa sih spirit Al-Qur'an dalam membangun peradaban itu? Nah, sebelum ke materi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih teman-teman. Kalau dalam bahasa di pondoknya itu ada ungkapan fa'ilam ta'rif fala tarham. Nah, kalau di milenial itu maka tak kenal maka tak haruf, seperti itu ya, teman-teman. Oke, perkenalkan terlebih dahulu saya selaku moderator, nama saya Muhammad Harun Azhar. Sekarang menempuh pendidikan di jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018. Kemudian pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu pemateri yang mungkin tidak asing lagi di event-event nasional maupun event-event yang ada di MTQ-MN, yaitu Kak Amri Zumarul A'la. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Kak Amri. Waalaikumsalam Harun. Alhamdulillah sehat ya Kak. Alhamdulillah sehat. Harun sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, sebelum kita menganjak atau membahas tentang spirit Al-Quran dalam membangun peradaban, kita harus mengetahui apa sih makna Al-Quran itu sendiri. Oke, mungkin saya langsung saja, saya persilahkan kepada pemateri. Tafadhal Kak Amri. Baik, terima kasih Harun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian membahas tentang Al-Quran dan spiritnya dalam membangun peradaban. Baik, tadi dipertanyakan apa sebenarnya makna Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran ini tercerabut dari akar kata qara'a yaqra'u. Asal jadiannya adalah qira'atan, yang artinya adalah bacaan. Bisa juga asal jadinya berupa Quran. Dalam bahasa Arab, ketika ada kata yang berakhiran dengan alif dan nun, itu berarti adalah sempurna. Maka bisa dikatakan Quranun itu adalah bacaan yang sempurna. Maka sebab dari itu, kehidupan di akhirat itu disebut dengan hayawan. Kehidupan yang sempurna. Wa inna daral akhirat lahiyal hayawan. Ya kan? Kemudian ada lagi juga syaitan, berakhir dengan alif dan nun, artinya makhluk yang sempurna jauhnya dari rahmat Allah. Ada lagi juga irfan, pengetahuan yang sempurna. Kemudian ada juga rahman, rahmatnya yang sempurna. Jadi secara etimologi Al-Quran memiliki arti bacaan yang sempurna, bacaan yang luas kandungannya, bacaan yang dalam kajian maupun tafsirannya. Jadi seperti itu Saudara Harun, makna etimologi Al-Quran. Oke, kita sudah mengetahui ya teman-teman ya, makna Al-Quran itu sendiri yaitu qara'a yaqra'u, dari akar kata membaca, atau bisa Quran atau qira'atan, yaitu bacaan yang sempurna yang mana diawali dengan alif lam, seperti itu. Oke, Kak, ini kan kita sudah mengetahui maknanya nih. Nah, kita harus tahu nih keistimewaannya itu seperti apa sih, spesialnya Al-Quran itu, yang mana di mata non Islam juga yang mana
ketika mendengar bacaannya itu secara pendengaran itu adem seperti itu, atau spesialnya seperti apa sih, yang mana saya juga membaca hudal linnas, yaitu petunjuk bagi semua umat manusia, seperti apa sih Kak? Oke, baik. Jika kita membahas tentang imtiyazul Quran, keistimewaan maupun khasaisul Quran, itu sangat luas juga. Jadi Al-Quran, poinnya adalah Al-Quran itu merupakan salah satu wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu yang dijaga keotentikannya. Yang itu tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi itulah yang menjadi karakter Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Karena yang seperti tahu, dalam Al-Quran disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Di sini menjaga keotentikan Al-Quran dari segala tahrif. Tahrif itu adalah penyelewengan yang itu terjadi pada Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran sangat otentik sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kalau kita terus siapakah yang menjaga keotentikan Al-Quran? Allah yang menjamin, tapi ada peranan manusia juga untuk menjamin ikut andil dalam menjaga keotentikan Al-Quran. Makanya di situ disebutkan inna. Inna itu yang berarti adalah nahnu. Dalam bahasa Arab, nahnu itu ketika Allah menyebutkan nahnu, berarti ada peranan manusia ikut andil di dalamnya. Saya kasih contoh lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan. Di situ Allah telah menciptakan manusia. Apakah kemudian manusia itu tiba-tiba muncul sendirinya? Tidak. Ada peranan orang tua. Betul? Nah, makanya kemudian Allah menggunakan kata nahnu. Tapi ketika Allah menggunakan kata saya, nah itu jadi tidak ada peranan makhluk satupun. Darni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah kami berbuat. Saya berbuat sendiri terhadap apa yang saya cipta. Nah, itu salah satu poinnya. Kemudian yang poin selanjutnya adalah, adakah bacaan yang diatur sedemikian rupa tata cara membacanya selain Al-Quran? Bagaimana kita berhenti? Bagaimana ketika huruf ini bertemu dengan huruf ini? Ya, itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Kemudian adakah kitab ataupun buku yang ditafsiri berjilid-jilid, berpuluh bahkan ratusan jilid tafsir, produk tafsir Al-Quran? Ada nggak buku seperti itu? Selain Al-Quran tidak ada. Sampai mulai dari tafsir Tabari, Ummahat, sampai tafsir-tafsir kontemporer, mulai ada mausu'at seperti Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Kemudian dari segi bahasa juga ada At-Tahrir wa Tanwir. Ada Murakkaz, itu Al-Ibarah, itu ada Jalalain. Banyak sekali produk-produk tafsir yang kemudian menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya adalah salah satu karakteristik Al-Quran itu yaitu tentang kedetailan Al-Quran. Adakah suatu bacaan yang tertulis yang diketahui turunnya siang atau malam, kemudian di Makkah atau di Madinah? Ada nggak bacaan yang mencantumkan seperti itu? Itu artinya Al-Quran itu sangat detail. Sejarah turunnya, asbabun nuzulnya. Sehingga sangat tidak mungkin sekali Al-Quran ini berasal dari produk manusia. Dan tidak mungkin ini diselewengkan karena sangat terekam dengan begitu jelas detail ayat itu turun sampai siang atau malam, bahkan tempatnya pun kita bisa mengetahui ayat itu makkiyah atau madaniyah. Nah, itu kurang lebih terkait dengan karakteristik keistimewaan dari Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Gitu, Saudara Arun. Ketika kita sudah tahu nih keistimewaan Al-Quran itu, yaitu terjaga ya keasliannya ini teman-teman, yaitu di ayat Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, seperti itu. Dan saya juga mengingat ini dawuhnya Kiai Haji yaitu
dari Gus Awes, ketika kita meninggalkan sesuatu, barang itu atau sesuatu itu akan hangus, kecuali Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu sendiri yang akan kita tinggalkan, maka kita sendiri yang akan hancur berkeping-keping, bukan Al-Qurannya, karena begitu istimewanya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ini kita ke intinya, Kak Amri, yaitu spirit Al-Quran dalam membangun peradaban. Nah, spirit seperti apa nih Kak Amri, atau ghiroh seperti apa kita sebagai kaum milenial sendiri untuk menumbuhkan ghiroh kita? Silahkan. Oke, baik. Al-Quran ini sangat luar biasa sekali untuk mengakses atau membangkitkan spirit kita dalam membangun suatu peradaban. Jadi kalau kita tahu peradaban itu yang bagaimana? Peradaban itu yang paling pertama itu dibangun dengan asas pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dan yang seperti kita tahu, Al-Quran, wahyu pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1 dan sampai 5, itu adalah contoh dari spirit yang pertama kali diturunkan oleh Al-Quran, yaitu adalah spirit ilmu pengetahuan yang menjurus pada pembangunan peradaban. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Ini menarik. Iqra di sini tidak ada kata setelahnya adalah perintah apa yang suruh kita untuk membaca. Nah, itu dalam bahasa Arab, ya, ketika ada suatu perintah yang tidak diikuti oleh perintahnya, maka disebut dengan lafzul am. Berarti iqra di situ, iqra kita disuruh membaca segalanya, segala aspek, sangat komprehensif. Iqra kulla syai'in, bacalah segalanya, tapi dengan syarat bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau harus melibatkan Allah dalam bacaanmu, sehingga bacaan itu menghantarkan kita kepada taqarrub ila Allah. Karena ada satu hadis, man istada ilman wa lam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak akan bertambah kecuali jauh kepada Allah. Sehingga syarat membaca itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca segalanya. Membaca manusia melahirkan ilmu antropologi, membaca langit, ya kan, bintang itu astronomi, membaca bumi itu lahir geografi. Itu berawal dari kalimat iqra yang kemudian membangun spirit kita untuk melahirkan suatu peradaban keilmuan. Bayangkan kalimat iqra saja itu memberikan sebuah respon tentang terbentuknya sebuah peradaban. Karena kalau kita melihat kitab-kitab sebelumnya, itu ayat pertama kali yang turun itu bukan perintah untuk membaca, tapi perintah ibadah. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Spirit yang diturunkan pertama adalah spirit literasi, ilmu pengetahuan, yang pada ujungnya nanti adalah membangun suatu peradaban. Jadi sangat menarik sekali. Kemudian di sisi lain dalam wahyu yang pertama itu ada proses pengajarannya, ada dua setidaknya. Di situ ada allama bil qalam. Jadi untuk proses pengajaran atau transfer keilmuan itu dengan bil qalam. Bil qalam itu dengan tulisan. Ini kan literasi sekali ya. Ya kan? Tulisan itu adalah sebuah ruh dalam sebuah literasi. Ya kan? Itu pengajarannya menggunakan qalam tadi, tulisan. Kemudian ada ayat yang setelahnya lagi, allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian juga ada ilmu yang betul-betul mauhibah yang diberikan oleh Allah. Sehingga agama ini mengajarkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya kan? Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Karena surut qubuli al-amal yakni al-ilmu. Jadi syarat dari diterimanya suatu amal adalah ilmu itu sendiri. Sehingga tidak ada satupun yang tidak ada ilmunya. Makanya kata Ibnu Tufail bahwa kita itu harusnya lebih banyak membutuhkan ilmu dalam satu hari. Mungkin kita makan cukup 1 sampai 2 kali, 3 kali katakan. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Selama 24 jam itu harus kita ilmui, ya kan? Harus kita tahu, ya kan? Nah, itu pentingnya urgensi kita
merespon tentang ayat tentang Iqra tadi itu untuk spirit kita dalam membangun peradaban. Kemudian juga tentang salah satu i'jaz Al-Quran itu adalah berupa teksnya itu. Kalau kita melihat, ya kan mukjizat sebelumnya itu kan berupa hissiyah indrawi, betul ya, Mas Arun ya? Berupa hissiyah indrawi. Dan itu akan lenyap ketika nabinya pun juga berakhir meninggal, ataupun orang yang menyaksikan itu sudah meninggal juga. Makanya itu menarik di kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, ya kan, di kitab Fadhailul Quran disebutkan inna mu'jizatil madiyata kanat hissiyatan tusyahidu bil absar. Jadi mukjizat sebelum Rasulullah itu berupa indrawi dan itu disaksikan dengan mata kepala. Akan tetapi wa anna mu'jizatil Quran tusyahidu bil basirati wal aqli. Akan tetapi mukjizat Al-Qur'an itu disaksikan dengan akal pikiran. Fa innal ladzi yushahadu bi 'ainir ra'si yanqaridu bi inqiradi musyahidihi. Diteruskan itu sama Ibnu Hajar di komentari lagi. Dan suatu mukjizat yang sifatnya terjangkau oleh indrawi dengan 'ainir ra'si tadi itu, yang qaridu bi inqiradi itu akan lenyap juga ketika nabinya meninggal dan para musyahid, orang yang menyaksikan juga berakhir meninggal. Akan tetapi fa innal ladzi yushahadu bi 'ainil 'aqli baqin ila yaum. Akan tapi ketika mukjizat itu disaksikan dengan akal pikiran, dia akan tetap selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Jadi Al-Qur'an ini betul-betul membangun sebuah peradaban, misinya membangun peradaban ila yaumil qiyamah. Karena kandungannya, dimensi Al-Quran itu sangat indah. Keindahan kandungannya, keindahan uslubnya, keindahan tata bahasanya, itu sangat luas sekali. Dan kalau kita melihat, Al-Quran itu sangat luas, ya, kandungannya sangat luas dan bahkan meliputi segalanya, ya kan, menjangkau seluruh aspek kehidupan kita. Makanya di Al-Quran disebutkan ma farratna fil kitabi min syai', dan kami tidak alpakan satupun di dalam Al-Quran ini, ya kan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian loh, kok ini tidak ada, yang disalahkan bukan Al-Qurannya tapi adalah kemampuan kita bagaimana kita bisa menjangkau kesempurnaan kelengkapan Al-Quran itu tadi. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah di fatrah ke-55 itu disebutkan falaisat tanzilu manzilatun min ahli dinillah illa wa fi kitabillahi as-sabil 'ala al-huda fiha. Artinya Al-Qur'an itu kandungannya sangat komprehensif sekali. Tidak ada satupun yang dialpakan dalam Al-Qur'an. Karena konsekuensi ketika kita beriman kepada Al-Qur'an berarti kita telah beriman bahwa makna dan redaksinya itu dari Allah. Dan kita mengetahui Allah itu adalah zat alim, zat yang maha mengetahui, ya kan? Dan sangat lengkap sekali Al-Quran. Ya kan? Ketika konsekuensinya adalah kita mengetahui Allah itu zat yang alim, yang maha mengetahui, berarti semua aspek itu tidak dialpakan dalam kehidupan kita. Bahasanya di Al-Quran. Ya kan? Di akhir surat Al-Kahfi, walau kana al-bakhru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bakhru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ilmu Allah itu tidak akan habis meskipun air laut itu tadi dijadikan tinta untuk menulis, ya kan. Nah, Al-Quran ini hadir sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia untuk mencapai peradaban keilmuan dan menjadi menghantarkan kita kepada sa'adah ad-dunya wal akhirah. Ya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Gitu, Saudara Aaron. Oke, saya menangkap beberapa poin yang sangat penting ya teman-teman, yaitu spirit Al-Quran dalam bangun peradaban ini, yaitu semangat literasi. Tapi literasi seperti apa? Yaitu Bismi Rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu, seperti itu. Yang mana
media ketika kita mendengarkan sesuatu penjelasan dari seseorang yang mana itu mengandung manfaat dan mengandung beberapa ilmu yang sangat penting, kita catat, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Terus yang terakhir nih, Kak. Ini menurut saya paling penting, yaitu produk generasi Al-Quran. Nah, kita sebagai milenial ini harus mengetahui nih, Kak, produknya seperti apa sih produk generasi Al-Quran ini. Oke, baik. Produk dari generasi Al-Quran itu adalah generasi di zamannya Rasulullah. Kita mengetahui sebelum Al-Quran turun, ya kan, mereka dalam kondisi jahiliyah. Mereka disebut dengan ummi, la yastati al-qira'ah wal kitab, tidak bisa baca dan tulis, tidak bisa, tapi memiliki kemampuan menghafal yang sangat lekat, ya, dan sangat tajam sekali orang Arab itu. Tapi ketika Al-Quran turun, itu betul-betul mendidik generasi ketika zaman Rasulullah dan para sahabatnya menjadi generasi yang unggul, ya kan? Sebelumnya memang masyarakatnya adalah ummi. Kemudian akhirnya ada perintah nun wal qalami wama yasturun. Di situ adalah semangat literasi yang luar biasa. Ya kan, Al-Qur'an ini hadir memang untuk mencerdaskan kehidupan seseorang, bukan hanya mencerdaskan tapi memberikan hidayah untuk menuju pada hakikat kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, makanya Rasulullah pernah mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya kan? Sebaik-baiknya generasi itu adalah generasi saya, generasinya para Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelahnya, generasi setelah, kemudian setelahnya lagi. Artinya mereka bisa dilabeli sebagai generasi terbaik karena Al-Qur'an turun pada masa mereka hidup. Sehingga generasi terbaik di dunia itu dilahirkan karena Al-Quran juga. Tidak bisa dipungkiri kaitannya Al-Quran dengan produk generasi unggul di dunia. Karena mereka langsung dididik langsung, didikte langsung oleh Rasulullah, dan Rasulullah didikte langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang seperti kita tahu, Al-Quran adalah firman Allah, ya kan, yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan tadi, kecerdasan, secara peradaban tadi itu, ya kan. Jadi peradaban generasi terbaik Al-Quran ketika zamannya Rasulullah, dan banyak sekali juga setelah itu, bahkan di abad pertengahan, ya kan, kita mengetahui di situ banyak sekali ilmuwan yang lahir, seperti ada yang disebut dengan Ibnu Sina yang punya kitab yaitu Al-Qanun fit Tibb, itu yang kemudian dibahas di Eropa, itu sampai ditranslate The Canon of Medicine, dasar-dasar pengobatan, itu dipakai. Itu orang Islam, ya kan, yang mereka tidak belajar keilmuan kedokteran, itu bapak kedokteran, sebelum mereka menghafalkan Al-Quran. Artinya keilmuan mereka pun itu diilhami dengan Al-Quran. Kemudian ada juga Al-Khwarizmi, ya ini yang sangat terkenal juga, yang penemu bilangan nol, yang punya kitab Al-Jabr wa Muqabbala. Al-Jabr yang saat ini kita pelajari, bahwa tidak bisa dibayangkan kemajuan teknologi tanpa adanya bilangan nol, yang disebut dengan angka biner, ada 0 dan 1. Bahkan Mark Zuckerberg pun itu sangat mengidolakan Al-Khwarizmi, karena tanpa beliau dunia teknologi tidak akan muncul. Generasi terbaik membangun peradaban keilmuan, bukan hanya sains tapi teknologi. Kemudian juga ada Jabir Ibnu Hayyan, adalah bapak kimia modern, ya kan. Kemudian ada lagi yang punya kitab Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun, bapak sosiolog Islam, ya kan. Al-Khazin, fisikawan Muslim. Abbas Ibnu Firmas, penggagas pesawat terbang pertama kali sebelum Wright bersaudara. Kemudian para filosof Muslim juga tidak ketinggalan. Di situ ada Al-Farabi, ada Al-Kindi, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, ya kan? Itu para filosof. Jadi sangat luas sekali yang mereka hasilkan sebagai produk keilmuan karena dididik dan diinspirasi dengan Al-Quran itu tadi. Jadi Al-Quran mengilhami luar biasa.
saya ingin mengutip satu, ya kan, bahwa agama kita itu sangat mengutamakan ilmu pengetahuan, yaitu tentang di surat Al-Mujadilah itu, ya kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dia mengatakan lil ulama darajatun fawqa al-mu'minin bi sab'i mi'ati darajatin wa baina darajataini masafatun masyiratun bi khamsi mi'ati 'am. Katanya Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa ulama, orang yang berpengetahuan itu memiliki derajat yang lebih unggul daripada orang mukmin biasa dengan derajat 700, ya kan, bisa mi'ati derajat, 700 derajat, 700.000 ya kan, dan di setiap derajatnya itu ada jarak 500 bi khamsi mi'ati am, 500 tahun, ya kan. Artinya agama ini mendorong kita untuk mengakses peradaban, ilmu pengetahuan itu tadi mendorong. Kemudian juga ada satu ayat lagi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak? Ini kalau dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur, beliau mengatakan di sini adalah istifham al-haqiqi at-tanbih 'ala al-khata'a lit-ta'ammul katanya. Itu sebagai peringatan bagi manusia, bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Ya kan? Yang kemudian harusnya akhir dari renungan kita harus berbuat untuk mencari ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada seorang tafsir, mufassir juga, yang punya kitab tafsir Al-Maraghi, yakni Mustafa Al-Maraghi. Beliau mengatakan hayatul arwah wal uqul bil Quran. Hidupnya ruhaniyah kita maupun akal pikiran kita itu dengan Al-Quran. Jadi kejeniusan, kecerdasan yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu itu karena Al-Quran. Jadi kecerdasan ulama-ulama terdahulu yang menguasai bukan hanya sekedar ilmu agama, tapi adalah kedokteran, fisika, matematika, astronomi, biologi, filsafat, ya kan? Berbagai disiplin ilmu pengetahuan tadi itu tidak lepas kaitannya dengan Al-Quran. Maka saya ingin mengutip untuk closing statement ini, ya kan, bahasan terakhir ini, yaitu dengan perkataannya Profesor Dr. Hamid, bahwa tidak bisa dibayangkan perkembangan kemajuan peradaban tanpa Al-Quran. Dan tidak mungkin terfikirkan seseorang yang terpelajar, menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, fisika, biologi, matematika, astronomi, filsafat, tanpa Al-Quran. Artinya, perjalanan para ulama terdahulu itu bersama dengan Al-Quranul Karim. Seperti itu, Mas Ahrun. Oke, sangat menarik ya teman-teman ya, materi spirit Al-Quran dalam membangun peradaban ini. Saya selaku moderator akan menyimpulkan beberapa poin, yaitu 4 poin dari makna Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, spirit Al-Quran, serta produk generasi Al-Quran itu sendiri. Nah, dari makna Al-Quran sendiri, yaitu dari kata Qur'anan atau diawali alif lam, yaitu bacaan yang sempurna, yang mana keistimewaannya itu dijaga keasliannya, yang mana disebutkan dari ayat Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang mana itu kata nahnu itu tersendiri Allah juga menjaga, tapi juga perantaranya dari manusia juga agar ikut menjaga keasliannya dari Al-Quran itu sendiri. Serta adapun spirit Al-Quran dalam membangun peradaban. Nah, ini kita selaku dari kaum milenialis, yaitu gimana sih spirit Al-Quran itu? Yaitu dengan asas pengetahuan, membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra kullasyai, kata Kak Amri selaku pemateri, yaitu membaca setiap hal, yaitu tetapi dengan perantara Tuhan, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan, seperti itu. Kemudian setelah kita membaca,
kita tidak sampai di situ aja. Kita harus mencatat atau bil qalam, iqra wa rabbukal akram. Nah, seperti itu. Terus adapun produk dari generasi Al-Qur'an itu yang mana disebut ilmuwan-ilmuwan yang masyhur pada zamannya, yaitu Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, terus Ibnu Rushd Al-Khawarizmi yang mana menemukan bilangan nol yang dijelaskan tadi, yaitu Ibnu Sina yang mana masyhur kisahnya itu mengobati seorang orang gila yang mana ingin membunuh Ibnu Sina, tetapi disuruh makan terlebih dahulu. Kemudian ditanya sama Ibnu Sina, apakah kamu jadi membunuhku? Kemudian seseorang tersebut menjawab tidak, karena produk generasi Al-Quran ini yaitu Ibnu Sina sebagai bapak medis dunia yang kita ketahui ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu yang saya kutip kesimpulan dari Spirit Al-Quran dalam Membangun Peradaban pada sore hari ini, yaitu 4 poin yang sangat penting dalam Al-Quran sebagai hudal linnas atau sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Oke, mungkin dari Mas Amri selaku pemateri ada closing statement tersendiri mungkin. Monggo, Mas. Iya. Oke. Yang jelas closing statement-nya adalah kita harus terus untuk mempelajari Al-Quran. Menjaga Al-Quran itu bukan hanya menghafalnya saja, tapi juga mengetahui maknanya, kandungannya. Karena suatu saat nanti Rasulullah akan mengadu, ya kan? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Para umatnya meninggalkan Al-Quran, maka kita jangan termasuk umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Kita harus terus mengulas kandungan Al-Quran, karena itulah yang menjadi titik tolak kita untuk kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Oke. Begitu. Mas Amri, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini, yang mana sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Oke, yaitu Spirit Al-Quran dalam Membangun Peradaban. Semoga kita dapat mengambil nasihat, mengambil berkah atau barokah dari Al-Quran ini, yang mana di bulan puasa ini kita harus sering-sering mengkaji Al-Quran, sering-sering memahami apa sih isi kandungan ini. Jangan sampai kita berspekulasi dengan ilmu kita sendiri, bukan dengan ilmunya para fuqaha, para ulama, yang mana malah bukan untuk petunjuk, malah membuat perdebatan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, ketika kami selaku panitia podcast pada Ramadan ini memiliki kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya Mas Amri atas waktunya. Terima kasih kembali Mas Harun. Baik, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.